kepuasan kerja dengan anggota. Pertama Dwistiarini 19.0070, Lutfiani 19.0075, dan Abirama Arya Putra 19.0076. Pertama, sikap. Menurut Milton 1981 menyatakan bahwa sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungannya terhadap aspek lingkungan. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Jenis-jenis sikap. Pertama, sikap kepuasan kerja. Sikap ini menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Kedua, sikap keterlibatan pekerjaan. Sikap ini menggambarkan sejauh mana karyawan aktif dalam mengikuti pekerjaannya. Ketiga, sikap komitmen organisasional. Sikap ini menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta tujuannya dan menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti tidak memihak pada pekerjaan tertentu secara individu. Sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Komponen sikap. Pertama, kognitif. Merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Kedua, afektif. Merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Ketiga, konatif. Menurut Noto Atmojo 1997, komponen ini berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Secara khusus, antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang mendapatkan promosi tersebut adalah temannya. Sikap karyawan tersebut terhadap pengawasnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Opini, karyawan tersebut berpikir ia pantas mendapatkan promosi itu. Perasaan, karyawan tersebut tidak menyukai pengawasnya. Perilaku, karyawan tersebut mencari pekerjaan lain. Jadi, opini menimbulkan perasaan yang kemudian menghasilkan perilaku, dan pada kenyataannya, komponen ini berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Karakteristik sikap. Pertama, objek. Karena ada sesuatu yang disikapi, jadi tidak ada sikap tanpa objek. Kedua, mengarah. Karena setiap objek ada arahnya, jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Ketiga, berintensitas atau sederajat. Karena dalam sikap ditanyakan seberapa tinggi rendah sikap tersebut. Keempat, berstruktur. Karena dalam sikap itu ada komponen yang secara internal terbentuk dalam sendirinya, yaitu komponen kognitif dan afektif yang saling berhubungan. Yang kelima ada kepuasan kerja. Di sini kepuasan kerja menurut Davis tahun 1995 adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Nah, di sini biasanya pegawai atau karyawan yang bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tentu saja mereka membawa seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat, dan pengalaman pada masa lalu yang menyatu sehingga membentuk harapan suatu pekerjaan. Yang keenam, ada faktor kepuasan kerja menurut Mohasad tahun 2004 nomor 115 yang terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor psikologis yang merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap
kerja dan perasaan kerja. Yang kedua ada faktor fisik, di mana faktor ini berhubungan dengan fisik, lingkungan kerja, dan kondisi fisik pegawai yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai. Yang ketiga ada faktor finansial yang merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan perusahaan, promosi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada faktor sosial yang merupakan hubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan dengan yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang ketujuh ada pendekatan kepuasan kerja yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada angka, di mana dalam metode angka ini nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua ada skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenai setiap unsur yang ada dalam sebuah pekerjaan. Kedelapan ada faktor pendorong kepuasan kerja yang terbagi menjadi 6 faktor. Yang pertama ada kerja secara mental menantang, di mana faktor ini memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan, kemampuan mereka dalam menawarkan beragam tugas. Yang kedua ada ganjaran yang pantas. Dalam faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan karena sistem upah dan kebijakan promosi yang akan diminta secara adil, tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan mereka. Yang ketiga ada kondisi kerja yang mendukung. Dalam faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima ada rekan sekerja yang mendukung, di mana faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan, karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir ada lupakan kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan, di mana karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka sendiri. Selanjutnya saya Abiram Arya Putra akan menjelaskan tentang respon karyawan mengungkapkan ketidakpuasan, dimensi supervisor, pengaruh kepuasan kerja pada karyawan, dan pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, respon karyawan mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama ada exit. Exit adalah ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua ada suara atau voice, ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga ada kesetiaan atau loyalty, ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu memperbaikannya kondisi. Yang keempat ada pengabdian atau neglect, ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Selanjutnya ada dimensi supervisor. Yang pertama, supervisor yang berorientasi pada karyawan atau employee encounter-ness. Dimensi ini diukur dari tingkat seberapa sering supervisor memberikan perhatian secara personal pada karyawan dalam hubungannya dengan kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada supervisor yang mengutamakan partisipasi karyawan atau employee participation. Dimensi ini digambarkan sebagai tindakan para manajer yang mengajak karyawannya untuk berpartisipasi dalam membicarakan berbagai persoalan yang akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Ada pengaruh kepuasan kerja pada karyawan. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah kepuasan dan produktivitas.
Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan akan semakin bagus. Yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contoh, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kepuasan dan tingkat keluar atau masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi, kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. Ini adalah pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hoyland pada tahun 1969. Pengukuran ini cara penggunaannya adalah diajukan pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan atau jabatannya yang mencakup tingkat kepuasan terhadap aspek pekerjaan, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Yang kedua ada pengukuran kepuasan kerja di Minnesota Certification Questionnaire. Pengukuran ini dikembangkan oleh West dan England pada tahun 1967. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban: sangat tidak puas, netral, puas, atau sangat puas terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga ada pengukuran kepuasan kerja berdasarkan gambar ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja yang dikembangkan oleh Kunin pada tahun 1955 ini terdiri dari gambar-gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat senang, gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.